الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini Kamis 26 Ramadan 1443 Hijriah, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan ditemani oleh Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi dalam program spesial konsultasi Ramadan. Insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait Ramadan, Idul Fitri, Zakat Fitri, Iktikaf, Fidyah, maupun puasa Syawal. Baik pemirsa sekalian, bagi yang ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi line telepon kami di nomor yang telah tertera di bawah ini, yaitu 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi. Silakan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, telepon ke line telepon kami atau lewat WA di 0812 5952 1312. Baik, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan, kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat dengan puasa. Alhamdulillah. Walaupun hadisnya tidak sahih Ustaz. Saya nggak bilang hadis. Baik Ustaz, mungkin silakan sapa dulu penonton Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dalam beberapa hari ke depan kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan yang mulia ini. Oleh karenanya, sisa waktu yang ada, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lengah, jangan kendor, karena bisa jadi malam Lailatul Qadar ada di depan kita. Juga jangan kendor, karena penentuan babak final ditentukan di akhir. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada penutup akhirnya. Suatu saat, sahabat Abu Musa al-Ash'ari di detik-detik mau meninggal dunia, beliau lebih semangat dalam ibadah. Beberapa keluarga dan sahabatnya merasa kasihan kepada beliau. Beliau mengatakan, kasihanilah dirimu. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kuda apabila mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segala tenaganya untuk mencapai garis finish tersebut. Ya, kita jangan sampai kalah dari kuda. Kita harus lebih bersemangat di penghujung garis finish ini, ya, dengan meningkatkan amal soleh kita, puasa kita, sholat malam kita, bacaan Al-Quran kita, zikir dan doa kita, sedekah kita, dan amal-amal kebajikan yang lain. Dan jangan lupa di penghujung akhir ini, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar adalah amalan yang paling utama di penghujung suatu amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan bahwa di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ya mereka senantiasa istighfar di penghujung malam. Ya, demikian juga di akhir majelis kita dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majelis yang isinya adalah istighfar. Ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu.
Karena sehebat apapun amal yang kita lakukan, hendaknya kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangannya. Setelah sholat saja, Nabi SAW istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, maka seorang hamba senantiasa merasa bahwa amalnya masih kurang, ya, tidak merasa ujub dengan amal yang telah dia lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah SWT supaya Allah sudi menerima amal ibadahnya. Makanya kita dianjurkan memperbanyak istighfar dan berdoa supaya amal ibadah kita diterima sama Allah SWT. Makanya dahulu para sahabat ketika selesai sholat Idul Fitri, diriwayatkan bahwa mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian semua. Kalau para sahabat saja berdoa, ya tidak menjamin, memastikan amal mereka diterima, lantas bagaimana dengan kita? Ya, maka ma'asyiral muslimin, di penghujung bulan Ramadan ini, ya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi terutama, dan untuk saudara-saudariku dimanapun berada, ayo kita tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, andai saja tinggal 1 menit dari bulan Ramadan, ya kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Apalagi masih tersisa beberapa hari, ya jangan kendor, jangan lengah, ya tetap semangat sampai garis finish. Lebih-lebih garis finish kita yang sesungguhnya dalam ibadah kepada Allah adalah bukan selesainya bulan Ramadan, tapi selesainya ya umur kita di dunia ini. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Kemudian mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat amalan apapun yang telah kita lakukan, ya masih banyak kekurangan-kekurangannya, masih banyak kesalahan-kesalahannya, ya masih banyak lubang-lubang dalam ibadah puasa yang kita lakukan, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menerima amal ibadah kita yang sedikit ini, ya. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan semangat dan kemudahan kepada kita untuk beribadah di penghujung Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, baik kami, begitu juga pemirsa dan pendengar sekalian. Semoga kita tetap istiqomah terlebih di bulan Ramadan ini, bahkan sampai nanti di akhir kehidupan kita. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membacakan satu soal titipan dari Bapak Abdul Malik selaku pimpinan Daksos, Ustaz. Beliau mengirimkan pertanyaan khusus nih. Dan sebelumnya kami tetap mengajak kepada pemirsa sekalian, begitu juga pendengar Radio Suara Al-Furqan, untuk bagi yang ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi kami di nomor 0812 5952 1312. Sekali lagi, silahkan bergabung bersama kami di 0812 5952 1312. Tapi Ustaz, kita bacakan satu soal dari yang disampaikan titipan kepada Bapak Abdul Malik. Izin bertanya Ustaz, saya adalah ummahat yang sudah berusia 49 tahun. Sudah sebulan ini saya menstruasi atau datang bulan Ustaz, yakni sejak tanggal 27 Maret. Bagaimana status haidnya? Apakah dihukumi istihadhah? Karena sejak usia 45 tahun haid itu mulai tidak teratur. Walaupun setiap bulannya tetap datang bulan, akan tapi durasinya biasanya cuma 7 hari. Bertambah menjadi 7 sampai 10 hari. Dan bulan Februari kemarin bahkan menjadi 14 hari. Dan bulan Maret sejak 27 hingga sekarang, Ustaz. Hingga pertanyaan ini dikirim tadi malam. Nah, sekarang ini saya menyimpulkan bahwasannya haid itu 14 hari sebagaimana syariat, selebihnya saya mulai sholat dan puasa. Nah, jika ini istihadhah, sampai berapa lama hal tersebut dihukumi darah istihadhah? Seperti itu, Ustaz. Ini berkaitan puasa juga soalnya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada dasarnya pendapat yang kuat bahwa
darah haid itu tidak ada batasannya, baik harinya, yakni durasi berapa harinya, demikian juga permulaan dan akhirnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam buku beliau, ya, Risalah fid Dima' Tabi'iyah, risalah tentang darah kebiasaan wanita, yaitu haid, nifas, dan istikhadah. Ya, beliau di awal-awal membahas bahwa darah haid itu tidak ada batasannya tentang durasinya. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Ya, demikian juga awalnya umur berapa. Ada yang mengatakan umur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, 12 tahun. Ya, demikian juga akhirnya, menopausnya. Ya, ada yang mengatakan umur 40, ada yang mengatakan 50. Ya, tapi pendapat yang kuat bahwa itu tidak ada standar atau patokannya secara khusus. Ya. Karena kaidah fikih mengatakan bahwa hal-hal yang tidak ada batasannya dalam syariat dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu ya dipakai dalam hukum-hukum yang tidak ada batasannya dalam syariat. Ya, jadi ini poin yang pertama, bahwa tentang darah haid itu tidak ada batasannya. Jadi walaupun umurnya tadi misalkan 49, masih ada kemungkinan bahwa itu adalah darah haid, ya darah haid. Tape, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wanita yang mengalami darah haid, kemudian ya dia juga mengalami darah istikhadah, maka ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia memiliki jadwal yang rutin, tentang darah haid. Misalkan dia seorang akhwat, ummahat, dia setiap bulan ada jadwal rutinnya. Misalkan awal bulan selama 1 minggu misalkan, ya, udah paten tuh, ya udah paten. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, darah yang keluar darah haid, ya, patokannya adalah apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau seandainya keluar selain daripada itu berarti dianggap sebagai darah istikhadah. Ya, nah, kalau dia sudah punya adat, dia punya kebiasaan yang permanen, yang paten, maka darah haid dihukumi yang menjadi kebiasaannya, jadwalnya. Yang kedua, apabila dia tidak memiliki kebiasaan, ya, atau tidak teratur, seperti tadi yang dikatakan oleh penanya, ya, darah haidnya tidak teratur, misalkan, maka jika dia bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istikhadah, dia mumayyizah, dia bisa membedakan sifat-sifatnya, maka yang menjadi patokan adalah tamyiz, membedakan. Ya, wanita insya Allah tahu ya bedanya antara sifat-sifat darah haid dengan darah istikhadah. Darah haid itu baunya lebih nyengat, lebih amis, ya, daripada darah istikhadah. Ya, kemudian juga warnanya dia lebih gelap, kehitam-hitaman, ya, daripada darah istikhadah. Kalau darah istikhadah ini merah, ya. Kalau darah haid dia lebih kehitam-hitam, ya, lebih kehitam, ya, merah kehitam-hitaman. Kemudian juga yang ketiga, ya, di antara sifatnya, perbedaannya, kalau darah haid itu biasanya menggumpal, ada gumpalan-gumpalannya, ya. Itu beberapa ciri untuk membedakan antara darah haid dengan darah nifas,
Yang ketiga, jika wanita tersebut tidak bisa membedakan, sudah nggak punya jadwal yang permanen, juga nggak bisa membedakan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia ngikut kepada kebiasaan orang-orang terdekatnya, ya, ikut kepada ibunya, ikut kepada kebiasaan saudarinya misalkan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sama ibunya atau sama keluarga itu biasanya tidak jauh berbeda, mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Jadi itu terkait, ya, jawaban terkait tentang pertanyaan tadi. Jadi pertama, ya, tidak ada batasan secara khusus tentang kapan akhir darah haid. Ya, bisa jadi walaupun umur sudah 49, bisa jadi itu adalah darah haid juga. Ya, selama sifat-sifat darah haid memang masih berlaku, ya, dia bisa membedakan bahwa itu adalah darah haid, bisa jadi itu adalah darah haid. Yang kedua, jika memang dia keluar darah haid, kemudian juga keluar darah yang lain yaitu darah istikhadah, maka perinciannya tadi ada 3. Kalau memang dia memiliki jadwal yang permanen, maka yang menjadi patokan adalah jadwal permanennya. Yang kedua, jika dia tidak memiliki jadwal permanen, maka yang dia lakukan adalah membedakan, ya, ciri-ciri antara darah haid dengan darah istikhadah, ya, dan tadi ciri-cirinya sudah sebagiannya kita sampaikan. Yang ketiga, jika dia nggak bisa membedakan juga, maka dia menggunakan jadwal kebiasaan orang-orang yang terdekat dengan dia, ya, seperti ibunya, ya, mbaknya atau adiknya dan lain sebagainya. Ini penting untuk diketahui karena memang ada konsekuensi-konsekuensi hukum, ya, antara darah haid dengan darah istikhadah. Ya, kalau dia darah haid berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak sah, ya, kalau dia berpuasa atau sholat. Tapi kalau darah istikhadah, maka berarti tetap wajib puasa, tetap wajib sholat, ya, tetap boleh berhubungan dengan suaminya. Ya, kalau darah haid nggak boleh. Ya, kalau darah haid nggak boleh. Konsekuensi-konsekuensi ini penting untuk menentukan apakah itu darah haid ataukah darah istikhadah. Dan saya sarankan kepada penanya mungkin untuk bertanya, kalau mungkin kurang jelas bisa bertanya kepada ustadzah, ya, ustadzah, ya, karena ini masalah-masalah kewanitaan, ya, mungkin lebih bagus tanya kepada ustadzah tentang kalau pengen lebih detail, ya, apa yang tadi saya sampaikan ini kaidah-kaidah umum, ya, kaidah-kaidah umum terkait tentang darah haid dan darah istikhadah. Ya, kalau pengen lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, nanti bisa tanya, tapi sebaiknya tanya kepada ustadzah wanita, ya, yang mumpuni, yang ngerti tentang hukum juga, tapi wanita, karena biasanya masalah-masalah seperti ini yang lebih tahu adalah wanita, ya. Kalau ikhwan karena nggak haid juga, jadi mungkin lebih tahu adalah para ustadzah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, itulah jawaban dari Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi terkait dengan permasalahan haid atau istihadhah. Ya, permasalahan haid atau darah istihadhah. Kemudian kita bacakan lagi, Ustadz, pertanyaan yang kedua. Ada sebuah pertanyaan masuk dari saudara kita yang tidak menyebutkan namanya, yang berasal dari Jawa Barat. Nah, beliau bertanya tentang permasalahan puasa Syawal. Yani, Ustadz, apakah puasa Syawal itu ketika ingin puasa Syawal harus bayar puasa hutang di bulan Ramadan terlebih dahulu? Dan apakah puasa Syawal itu ada keterkaitan dengan puasa Ramadan? Ya. Ustaz. Tentang puasa Syawal, insya Allah nanti sore akan kita bahas lebih detail, ya. Nanti sore di Al-Furqan TV juga ada, ya, jam 4 sampai jam 5 insya Allah ta'ala kita akan bahas secara khusus kupas tentang permasalahan fikih puasa Syawal ini. Salah satunya adalah yang nanti akan kita bahas juga, masalah ini yang sering ditanyakan, yaitu seorang yang masih punya tanggungan puasa, ya, dia mungkin punya hutang karena sakit atau safar atau haid,
ya kalau wanita, kemudian dia pingin untuk puasa Syawal, ya, apakah dia harus mengqadha terlebih dahulu ataukah tidak harus? Ataukah tidak harus, boleh langsung puasa Syawal? Pertama, perlu kita ketahui bahwa puasa sunnah ini hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Tapi ini dianjurkan menurut pendapat yang lebih kuat, ya, karena hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya puasa Syawal. Taib. Kalau qadha, ya, qadha, kita punya hutang, ya, pada dasarnya qadha itu adalah wajib, tapi waktunya luas. Ya, waktunya puasa luas, nggak harus di bulan Syawal. Makanya Aisyah mengatakan, ya, saya punya hutang puasa dan saya tidak bisa untuk membayarnya, melunasinya kecuali di bulan Sya'ban, karena Rasulullah banyak puasa, ya, pada saat itu, ya, sehingga Aisyah punya waktu banyak untuk melunasi. Makanya puasa qadha itu waktunya lebar, mulai dari Syawal sampai Sya'ban, sebelum Ramadan berikutnya, ya. Nah, oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya puasa sunnah itu, puasa sunnah, ya, secara umum, ya, puasa sunnah tidak disyaratkan harus mengqadha dulu. Misalkan kalau kita mau puasa Arafah, puasa Asyura, ya, nggak harus kita melunasi hutang puasa Ramadan kita. Walaupun kita masih punya hutang, nggak masalah. Puasa Syawal, puasa Arafah atau puasa Asyura, ya, boleh-boleh saja. Ini pendapat yang lebih kuat karena qadha itu waktunya luas. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, ya, boleh diganti di hari-hari yang lain. Nah, di hari-hari yang lain ini luas, kapan saja. Allah tidak membatasi. Tapi untuk, ya, permasalahannya adalah masalah bulan puasa Syawal. Ya, kalau puasa sunnah secara umum sebenarnya boleh, pendapat yang lebih kuat boleh, walaupun kita belum melunasi, ya, puasa Ramadan. Tapi khusus masalah Syawal ini, ya, pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, kalau kita pengen untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal, lunasi dulu, hutang puasa Ramadan kita. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari Syawal. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menyelesaikan Ramadan dulu. Ya, harus menyelesaikan Ramadan dulu. Kalau kita masih punya hutang berarti nggak masuk man shoma Ramadhana. Ya. Kemudian juga kata Nabi summa atba'u sittan min Syawal. Kemudian dia ikuti. Kalau dia masih belum selesai bulan Ramadannya, masih punya tanggungan, ya, berarti itu bukan namanya mengikutinya dengan 6 hari Syawal. Selesaikan dulu yang wajib, baru kemudian puasa Syawal. Ya. Apalagi secara kaidah, ya, secara kaidah qadha itu adalah wajib, ya. Puasa Syawal itu sunnah. Tentu yang wajib lebih diutamakan, didahulukan daripada yang sunnah, ya, yang sunnah. Oleh karenanya bagi yang ingin untuk puasa 6 hari Syawal, ya, lebih hati-hati adalah selesaikan dulu tanggungan puasa Ramadan. Ya, pertama ini lebih kuat secara dalil. Yang kedua, lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Memang masalah ini ada perselisihan. Sebagian para ulama bolehkan walaupun puasa Syawal, ya, sama seperti tadi puasa-puasa yang lainnya, ya. Tapi sebagian para ulama
Khusus puasa Syawal tidak bisa karena ada hadis tadi khusus, dan dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum. Ya. Kemudian yang ketiga juga agar kita mendahulukan yang wajib terlebih dahulu, karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Maka saya sarankan bagi yang pengen untuk puasa Syawal, lunasi dulu ya hutang puasa Ramadannya, baru kemudian puasa Syawal. Wallahu. Baik pemirsa sekalian, itu dari jawaban dari beliau. Untuk lebih luasnya atau untuk mendapatkan penjelasan lebih gamblang lagi, insya Allah nanti sore Ustaz ya. Silahkan saksikan di Al Furqan TV live bersama Ustaz Abu Ubaidah pembahasan tentang puasa Syawal, insya Allah. Kemudian kami ingatkan kembali kepada pemirsa dan pendengar radio Suara Al Furqan yang ingin bergabung bersama kami, silahkan telepon atau kirim pesan kepada kami di 0812 5952 1312. Insya Allah kita utamakan bagi penelpon karena soal sudah menumpuk banyak. Jadi silahkan sekali lagi kita hubungi kami di 0812 5952 1312. Baik Ustaz, sambil menunggu telepon masuk, kita akan bacakan soal berikutnya yang berkaitan dengan zakat fitrah Ustaz. Pertanyaan masuk dari saudari kita Rosana Umur Rokoyah yang berasal dari negeri seberang, dari Malaysia Ustaz. Masya Allah. Nah, bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz di atas manhaj salaf ini. Afwan Ustaz, izin menanyakan beberapa pertanyaan terkait zakat fitr. Yang pertama, Ustaz, apabila ada seorang yang lahir sejak usianya kecil itu sampai sekarang masuk usia 19 tahun, namun dia sama sekali tidak pernah menunaikan zakat fitrah, apakah dia hanya wajib menunaikan zakat fitrahnya pada umur ini atau mengqadha dari awal? Kemudian yang kedua, seandainya ada seorang yang tidak keluar untuk melakukan sholat id, tetap di rumah tidak ikut sholat id, maka bolehkah ia mengeluarkan zakat fitrahnya di saat kaum muslimin keluar menuju sholat id, ataukah membayar hari-hari sebelumnya? Ada dua pertanyaan dari saudara-saudari kita di Malaysia. Tafadhol Ustaz. Ya. Pertama, zakat fitr ini adalah kewajiban. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Baik yang masih kecil maupun yang dewasa, yang sudah tua, baik pria maupun wanita, baik budak maupun merdeka. Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar mewajibkan hal itu. Faradha Rasul, kata sahabat Ibnu Umar, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala dzakari wal unsa was sahiri wal kabir, ya, wa wal hurri wal abd. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ya kepada kaum muslimin, satu sok tamar, ya kurma, atau satu sok syair, gandum, ya, baik untuk laki-laki maupun perempuan, baik untuk budak maupun merdeka, baik untuk yang kecil maupun yang dewasa. Jadi ini kewajiban, ya, kewajiban yang Allah SWT wajibkan. Kalau dia masih kecil, misalkan tadi masih bayi, ya berarti yang diwajibkan adalah walinya, orang tuanya yang diwajibkan, ya. Jadi itu adalah suatu kewajiban. Tentang masalah, jadi sejak kecil belum menunaikan, ya, sekarang baru sadar, baru tahu, ya, bahwa dia wajib mengeluarkan zakat fitr, dan selama ini dia tidak menunaikan zakat fitr, maka dalam hal ini pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa saat masih kecil itu tanggungan, ya, tanggungan orang tuanya, kecuali kalau dia mampu, ya. Tapi kalau misalkan masih kecil, masih bayi, ya, dan sebagainya, ini wajib, tapi bukan tanggungan dia. Anak-anak kecil belum tentu bisa, ya. Nah, itu yang nanggung adalah orang tuanya, karena orang tua wajib menafkahi, ya, anak. Adapun kalau dia sekarang sudah mandiri, sudah bisa bekerja, sudah bisa cari uang sendiri, ya, misalkan, maka baru itu adalah kewajiban yang dia tanggung.
Masalah tahun-tahun dulu dia nggak bayar bagaimana Ustadz? Ya, sekarang baru tahu bahwa zakat fitri itu wajib. Ya, kewajibannya setelah dia tahu saja. Adapun yang sebelum dia tahu, maka itu dimaafkan insyaallah ta'ala karena memang tidak tahu. Udzur. Ya, diberi udzur insyaallah ta'ala. Ya, dalil tentang hal ini adalah hadis Rasulullah SAW tentang masalah solat yang disebut dengan hadisul musi' fis shalah. Ya, hadis tentang orang yang jelek solatnya. Ya, solat ngebut, batas, ya, nggak tumak nina. Selesai solat, Rasulullah SAW mengatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Solatlah, ya, ulangi solatmu karena kamu belum solat. Jadi solat dia tidak sah. Padahal dia selama ini solatnya ya kayak gitu. Makanya dalam hadis tersebut dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya nggak bisa kecuali seperti itu solat saya. Ajari aku. Ya, ajari aku. Di situ Nabi SAW nggak menyuruh dia untuk mengulangi solat-solat yang dulu selama ini dia solatnya model seperti itu. Enggak. Ya, yang disuruh mengulangi adalah solat saat itu saja. Oleh karenanya, yang lalu, ya, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan, ya, mengampuni, ya, atas keteledoran kita, atas kejahilan kita, ya, karena kita nggak tahu bahwa zakat fitrah itu adalah wajib, ya, begitu ya. Tapi mulai sekarang dan ke depan, ya, jangan tinggalkan lagi zakat fitr karena itu adalah kewajiban, ya, karena itu adalah kewajiban. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua, apa tadi? Pembayaran salat zakat fitr. Ya, waktu mengeluarkan zakat fitr disebutkan oleh para ulama ada dua. Yang pertama, waktu yang paling utama yaitu sebelum berangkat sholat. Sebelum berangkat sholat. Setelah subuh gitu ya, kita bagikan kepada fakir miskin. Ya, atau malam hari raya, itu waktu yang utama. Jadi setelah masuknya Syawal, yaitu mulai terbenamnya matahari, ya, malam hari raya, atau sebelum kita berangkat ke tanah lapang, itu waktu yang paling utama. Yang kedua, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dikeluarkan zakat fitri itu sebelum keluar menuju lapangan untuk sholat. Yang kedua, yaitu waktu yang jais, waktu yang boleh, ya, waktu yang boleh, yaitu sehari atau 2 hari sebelum hari raya, ya, jadi tanggal 28, ya, tanggal 28 misalkan, itu sudah diperkenankan hari Sabtu nanti atau hari Ahad, ya, itu sudah diperkenankan, yaitu rukhsah, keringanan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ketika Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr, kemudian kata beliau, wa kanu yu'tunahu, ya, qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Mereka, para sahabat, mengeluarkan zakat fitrinya sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi diperbolehkan. Itu waktu yang diperbolehkan. Tapi yang lebih utama adalah tadi, waktu setelah masuknya bulan Syawal, ya, setelah ada pengumuman, misalkan nih nanti ini kan perkiraan hari raya tahun ini insya Allah malam Senin, ya, malam Senin, ya, setelah ada pengumuman dari pemerintah misalkan bahwa besok Senin itu adalah hari raya Idul Fitri, berarti, ya, sejak itu dianjurkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitri, dan itu waktu yang paling utama setelah masuknya waktu Syawal, ya, bulan Syawal. Dan wallahu a'lam, ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa waktu yang paling utama itu adalah malam hari raya daripada setelah subuh atau sebelum keluarnya menuju tanah lapang, ya, lebih bagus kata beliau adalah malam hari raya. Kenapa? Karena kalau malam hari raya ini sudah menjadi uruf
ya, kemudian syiar lebih nampak. Sedangkan setelah subuh, ya, orang-orang sudah mulai bersiap untuk sholat hari raya pada zaman kita sekarang. Bahkan para fakir miskin pun mungkin sudah berangkat ke tanah lapang. Habis subuh kadang sebagiannya sudah berangkat. Kita juga sudah sibuk, ya, ngurusin diri kita, keluarga kita untuk sholat Idul Fitri. Apalagi kalau dia sebagai panitia misalkan, ya. Nah, jadi waktu yang lebih utama, menurut Syekh Abdurrahman Sa'di adalah malam hari raya, malam hari raya. Dan itu yang berlaku di masyarakat kita, insyaallah taala, sehingga syiar agama semakin nampak, ya. Taib. Ya, jadi itu yang lebih utama, yaitu keluarkan zakat fitrinya malam hari raya. Wallahu a'lam. Baik, itu jawaban kepada saudari kita yang berada di Malaysia. Mungkin berbeda kondisi juga, Ustaz, mungkin di sana mungkin sama di sini. Ya, ini kita wallahu alam kebiasaan adatnya. Juga ini kan beda juga penentuan Ramadan sama hari raya. Nggak tahu mungkin ada perbedaan atau tidak, tapi kita bicara seperti yang di Indonesia. Yang di Indonesia seperti itu. Tapi ya, insya Allah Malaysia nggak jauh berbeda dengan Indonesia. Masih segaris lintang. Jiran, negeri jiran kan, tetangga. Insya Allah nggak jauh berbeda lah. Baik, itu tadi jawaban dari Ustadz kepada saudari kita yang bertanya dari negeri sebelah, dari negeri jiran, kata Ustadz. Sekali lagi kami ingatkan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan, bagi yang ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi kami di nomor 0812 5952 1312. Dan kami utamakan penelpon karena pertanyaan sudah banyak yang numpuk, banyak yang masuk. Dan mohon maaf, pertanyaan yang akan kita baca adalah yang berkaitan dengan Ramadan, Syawal, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Adapun pertanyaan yang lain, insya Allah kita akan simpan di program konsultasi agama atau konsultasi keluarga bersama Ustadz Ahmad Sabik. Baik Ustadz, kita bacakan soal berikutnya dari saudari kita Atikah yang berasal di Tanjung Priuk. Pertanyaan ini juga serupa dari beberapa penanya yang mungkin ini yang baru menikah, Ustadz. Karena pertanyaan tentang hal yang keluarga ini. Ustadz, ini kan sudah masuk ke 10 hari terakhir, yang mana ada penjelasan bahwasanya Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, Ustadz. Nah, apakah ini litahrim atau kembali ke hukum asal? Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Apakah boleh berjima ketika di malam hari? Pertanyaan ini serupa beberapa pertanyaan tentang hal ini, Ustaz. Nah, pada dasarnya malam hari diperbolehkan, ya, untuk melakukan hubungan badan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa. Malam puasa ini termasuk 10 hari terakhir. Itu termasuk puasa juga, jadi diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rafasu ila nisaikum, yaitu jima. Hanya bagi mereka yang iktikaf, maka haram, ya, untuk melakukan hubungan, dan itu bisa membatalkan iktikafnya. Makanya Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan hubungan dengan istri ketika kalian sedang iktikaf, ya, karena iktikaf itu tujuan utamanya adalah fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak iktikaf, maka tidak mengapa, ya, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syadda mi'zara, ya, atau ya tazil ahlah, itu maksudnya adalah lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ya, lalai dengan kesenangan-kesenangan dunia, termasuk, ya, bersenang-senang dengan istri, ya. Jadi artinya lebih fokus untuk ibadah, ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh, selama dia nggak itikaf, ya. Selama dia tidak itikaf, hukum asalnya boleh.
ya. Tapi Rasulullah SAW di 10 akhir beliau lebih untuk bersemangat dalam ibadah, ya. Beliau ngajak keluarganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, beliau lebih menjaga jarak, maksudnya tidak lalai dengan kesenangan, ya, jima, dengan kesenangan bersenang-senang dengan istri sehingga malas ibadahnya. Ya, itu maksud dari hadis tersebut. Jadi jima di malam bulan Ramadan, termasuk 10 akhir bulan Ramadan, ya, hukum asalnya adalah boleh. Yang tidak boleh adalah bagi yang iktikaf. Ya, hanya saja di 10 akhir bulan Ramadan kita dituntut untuk lebih bersemangat dalam beribadah dan tidak tergiur, ya, dengan kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan wanita, ya. Tapi mari kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ajak istri kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya 10 akhir itu hidupkan malam dengan ibadah, ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian nggak boleh, ya, bukan berarti tidak diperbolehkan. Tetap itu dihalalkan kecuali bagi yang i'tikaf. Wallahu a'lam. Baik, itu jawaban kepada saudari kita dan para penanya yang bertanya dengan pertanyaan serupa terkait tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berikutnya Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan tentang i'tikaf juga nih Ustaz. Oh iya, mungkin untuk sekedar tambahan juga. Tadi hadis tentang syadda mi'zarahu atau i'tazala ahlahu itu hanya perbuatan. Hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaidah dalam usul fikih bahwa mujarradul fi'li la yadullu alal wujub aw tahrim. Ya, sekedar perbuatan itu tidak menunjukkan wajib, ya. Jadi misalkan seorang tetap berhubungan pun artinya tetap boleh, ya, tetap diperbolehkan karena itu bukanlah pengharaman, sekedar perbuatan Nabi, sunnah Nabi, bisa kita tiru, bisa juga kita tidak tiru, maksudnya bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang wajib. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas tambahannya Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini kan banyak kaum muslimin yang i'tikaf di masjid Ustaz. Ada satu pertanyaan yang banyak pertanyaan dari beberapa yang sama dan tidak disebutkan dari mana serta siapa. Intinya dia bertanya bagaimana sholat malam atau taraweh qiyamul lail di masa-masa sekarang ini Ustaz. Karena ada beberapa masjid yang mendirikan sholat itu di sepertiga malam terakhir, ada juga di awal. Bagaimana yang terbaik Ustaz? Apakah sholat di dua-duanya atau cukup di malam saja atau cukup di awal saja Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, ini kembali kepada permasalahan fikih yang dibahas oleh para ulama tentang jumlah rakaat, ya, sholat tarawih. Ya, bagi yang berpendapat boleh lebih dari 11 rakaat, ya, maka tidak masalah dia ikut di sholat tarawih setelah isya, kemudian dia ikut juga sholat malam tahajud, ya, di malam hari. Bagi yang mungkin masjid yang mengadakan pada sepertiga malam terakhir. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan itu yang dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, bahwa ada sholat setelah isya, kemudian juga ada sholat tengah malam, ya. Ini pendapat mayoritas ulama bahwa boleh. Jadi sholat malam itu tidak ditentukan dengan jumlah tertentu, yaitu 11 rakaat. Karena Nabi mengatakan sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu dua, ya, dan Nabi tidak membatasi, ya, Nabi tidak membatasi. Taib. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa sholat tarawih jumlah rakaatnya tidak boleh lebih dari 11, tidak boleh lebih dari 11. Bagi yang berpendapat seperti ini berarti tidak boleh untuk melakukan sholat tarawih yang sekarang ini ba'da isya ada, kemudian dia ikut lagi sholat malam, karena berarti sholatnya lebih dari 11. Kecuali kalau disetting,
ya, misalkan 4 rakaat ya setelah sholat taraweh, kemudian nanti ya sisanya tengah malam misalkan. Itu yang dipraktekkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Jadi tetap ada sholat ba'da isya, tapi juga ada sholat ya malam juga, tapi dibagi. Tapi tetap nggak lebih dari 11 rakaat. Jadi ini masalah ini kembali kepada permasalahan yang tadi diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan boleh lebih dari 11, sehingga dengan demikian nggak ada masalah antum ikut misalkan 11 rakaat setelah isya, kemudian nanti ada sholat malam lagi, antum ikut lagi, nggak ada masalah, ya. Dengan catatan tidak witir 2 kali, ya, tidak witir, karena Nabi mengatakan la witrani fi laila, tidak ada 2 witir dalam 1 malam, ya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dan ini insya Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan kebanyakan para ulama-ulama pada zaman kita sekarang, Syekh Fauzan dan sebagainya. Ya, jadi ini masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Siapa yang mau mengikutinya salah satu pendapat tersebut, ya, tidak masalah. Insyaallah Ta'ala kita tidak perlu untuk saling menyesatkan, saling membid'ahkan ya dalam masalah ini, ya. Tapi kita berlapang dada saja dalam masalah ini, ya, karena masalah ini masing-masing memiliki argumennya. Jadi yang mengikuti 11 rakaat atau yang 23 rakaat, ya, tidak perlu untuk saling menyesatkan atau saling membid'ahkan dalam masalah ini, ya. Kita perlu belajar kedewasaan, perlu belajar lapang dada dalam perbedaan, ya. Walaupun yang kita kuatkan tadi yaitu adalah apa? Boleh lebih dari 11 rakaat, ya. Maka dengan demikian boleh seorang ikut yang ba'da isya, kemudian nanti ikut lagi tengah malamnya, maka tidak mengapa. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah ta'ala, dalam bukunya tentang Rahab Lailatul Qadar, bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia full sholat terus, ya, sholat terus, mulai dari ba'da isya misalkan sholat terus sampai menjelang subuh, ya. Nah, dulu para salaf ya seperti itu, ya. Dia penuhi full untuk sholat. Yang kedua adalah dia cuma sholat malamnya saja, pada isya-nya dia nggak ikut, ya. Yang ketiga, dia ikut ba'da isya-nya saja, sholat malamnya enggak, ya. Jadi ada beberapa tingkatan, ya. Semakin kita memenuhi malam akhir bulan Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah, semakin full, semakin banyak, semakin bagus, ya. Jadi kalau memang kita bisa ikut yang sholat ba'da taraweh ba'da isya, kemudian ikut lagi, insya Allah itu khair. Tapi kalau memang misalkan nggak bisa, setidaknya jangan lupakan salah satunya. Maksudnya kalau memang nggak bisa tengah malam, ya ikutlah setelah isyanya. Kalau nggak bisa setelah sholat isyanya, ikutlah yang malamnya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Supaya kita dapat pahala. Nabi mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan dengan ikhlas karena Allah SWT, akan diampuni dosa-dosanya. Lebih-lebih 10 akhir bulan Ramadan yang berpotensi untuk Lailatul Qadar. Nabi bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, menghidupkan malamnya dengan ibadah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ya. Lebih-lebih sholat malam bersama imam sampai selesai. Kata Nabi, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat, ya, malam bersama imam sampai selesai, akan dihitung baginya sholat semalam full, penuh, ya. Jadi
mari kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan ini, terutama 10 akhir bulan Ramadan ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu adalah jawaban kepada peserta yang banyak bertanya tentang permasalahan sholat malam. Tanpa terasa Ustaz, sudah jam 2. Ya. Insya Allah kita bacakan satu soal terakhir Ustaz ya. Ya. Soal terakhir yang akan kita baca pada kesempatan hari ini, yang berasal dari Rindia, dari Lampung Timur. Beliau bertanya permasalahan membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid Ustaz. Apakah boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran dari HP atau dari Al-Quran yang ada terjemahannya Ustaz? Atau bagaimana sih sebenarnya Ustaz orang yang haid membaca Al-Quran? Nah, wanita yang haid ya, apakah boleh membaca Al-Quran, dan bagaimana kalau membaca Al-Qurannya pakai HP, mushaf yang di HP. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya. Jadi diperselisihkan para ulama, bukan masalah bacanya sebenarnya, tapi lebih ke menyentuh mushafnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Sedangkan wanita yang haid tidak termasuk yang suci. Ya. Demikian juga dalam Quran, dalam hadis juga Nabi juga bersabda, la yamassuhu illa tahir. La yamassul Quran illa tahir. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Makanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa wanita yang haid ya tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau seandainya dia membaca tanpa menyentuh mushaf, nggak ada masalah. Misalkan dia punya hafalan atau misalkan ngikuti murotal, ya, maka itu nggak ada masalah. Ya, jadi wanita yang haid tetap bisa untuk beribadah, tetap bisa berzikir kepada Allah SWT. Ya, bahkan dianjurkan, apalagi kalau dia sudah punya hafalan, ya, apalagi kalau dia ustadzah yang tugasnya mengajar, misalkan, ya, tidak terlarang. Ya, yang menjadi permasalahan itu adalah menyentuh mushafnya. Ya, menyentuh mushafnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita haid ya tidak boleh untuk menyentuh Al-Quran. Ya, sebagian para ulama mengatakan boleh. Ya, sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm, Syekhul Albani, ya, dan sebagainya berpendapat adalah boleh. Tapi lebih hati-hati adalah hendaknya bagi wanita yang sedang haid untuk tidak menyentuh ya mushaf, tapi bisa dengan yang apa namanya tadi ya, misalkan hafalan atau pakai murotal atau pakai apa ya, misalkan alas ya, kaos tangan dan sebagainya ya. Itu lebih hati-hati. Bagaimana dengan yang di HP ya, mushaf yang ada di HP sama seperti mushaf ya, karena itu sama, hukumnya sama ya. Jadi kalau memang itu isinya adalah mushaf ya, masuk dalam hukum juga ya, masuk dalam hukum ya. Tapi kalau lagi ya, maksudnya masuk dalam hukum mushaf itu kalau kita lagi buka ya, seperti ini misalkan saya punya lagi buka ya Al-Quran seperti ini berarti masuk hukum mushaf ya, masuk hukum mushaf. Tapi kalau misalkan lagi ditutup seperti ini, berarti nggak masuk hukum mushaf, hukum HP, ya, hukum HP. Oleh karenanya misalkan kita masuk toilet, sedangkan ininya terbuka, ya, aplikasi mushafnya, ya, sama seperti terbuka seperti ini, tidak boleh kita masuk toilet misalkan, sedangkan ini terbuka, ini tidak diperkenankan, ya. Karena berarti tidak mengagungkan Al-Quran. Tapi seandainya misalkan aplikasinya kita tutup, aplikasi mushafnya kita tutup, maka tidak mengapa. Ya, walaupun aplikasi mushaf tersebut ada di HP dan HP-nya kita bawa ke toilet. Ya, tapi nggak sedang kita buka, itu tidak mengapa. Sama seperti seorang yang memiliki hafalan Al-Quran, tapi di dalam hatinya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang nggak boleh ketika dalam keadaan terbuka.
ya. Nah, dengan demikian bagi wanita yang sedang haid, ya, lebih hati-hati adalah tidak menyentuh Al-Quran, tapi boleh dia membaca, ya, dia membaca tentang terkait Al-Quran terjemahan itu tergantung, ya, kalau tertulis, ya, mushafnya seperti yang sekarang ini, ya, seperti yang sekarang ini, misalkan tengahnya itu mushafnya masih tetap tertulis, kemudian pinggir-pinggirnya terjemahannya, maka itu masuk dalam hukum mushaf, ya, masuk dalam hukum mushaf. Tapi kalau misalkan dia tidak ditulis di tengahnya itu, ya, cuma terjemahannya saja, maka itu tidak masuk dalam hukum mushaf, ya. Terjemah Al-Quran itu kan rata-rata apa, tulisan mushaf Al-Quran tetap ditulis secara sempurna, maka di sini dia masih mengikuti hukum mushaf. Jadi walaupun kita pakai terjemahan, tapi kalau mushafnya masih sempurna, ya, bahasa Arabnya sempurna tertulis di situ, maka itu masih masuk dalam hukum mushaf, ya. Nah, kalau kitab-kitab tafsir sama dengan demikian juga. Kalau kitab-kitab tafsir seperti sekarang juga banyak, seperti tafsir Sa'di atau Ibnu Katsir, ya, masih tertulis, ya, mushaf Al-Qur'annya, yaitu masih masuk hukum mushaf. Tapi kalau misalkan cetakan-cetakan lama dulu, ya, dia nggak pakai tertulis mushafnya, ya, maka para ulama mengatakan dilihat mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak adalah tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya, maka dia tidak dihukumi mushaf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya hendaknya bagi kita membaca, ya, tapi tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an, dan itu bisa dengan cara kita menghafal pakai hafalan kita, atau mengikuti murattal, ya, atau pakai apa namanya, alas tangan, ya, kaos tangan dan sebagainya. Itu lebih hati-hati, lebih selamat, karena itu pendapat jumhur ulama, ya. Tapi kalau misalkan ada yang mengikuti pendapatnya Ibnu Hazm misalkan, atau pendapat Syekhul Albani yang mengatakan bahwa wanita yang haid, ya, tidak mengapa menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya, tetap kita hormati, ya, karena memang masalah ini masalah perselisihan pendapat, ya, di kalangan para ulama, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan dari saudari kita Rindia ini menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah konsultasi spesial Ramadan ini akan kita laksanakan kembali pada hari Sabtu pada jam yang sama. Insya Allah tetap bersama Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah As-Sudawi. Untuk itu, di akhir pertemuan ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amalan-amalan kita, terlebih di bulan Ramadan ini, di hari-hari yang telah berlalu, kemudian memberikan semangat kepada kita agar kita lebih lagi meningkatkan amalan di hari-hari yang tersisa. Kita akhiri pertemuan kita. Jangan lupa nanti pada ba'da asar kurang lebih jam 4 sampai jam 5 saksikan pembahasan tentang puasa Syawal bersama Ustadz kita, yakni Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, live dari Masjid Jami Al-Furqan Al-Islami. Baik, kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari